Oke, Dimago fans dan DMI lovers, kita lanjut lagi di part 2 ngomongin tentang shadow work atau shadow self ini. Di part sebelumnya kita udah ngomongin tentang bagaimana cara mengenalinya, bagaimana kemudian cara untuk treatmentnya atau kemudian cara untuk mengendalikannya. Di part sebelumnya kita tadi bahas tentang bagaimana mendeteksi, kemudian memvalidasinya sampai kemudian dengan menyembuhkannya kayak gitu. Nah, mungkin di part kedua ini kita mau coba ngomong tentang pengalaman-pengalaman yang ada kayak gitu ya. Dan Mas Yus masih bersama dengan Mbak Marsi kayak gini. Oke, Mbak Marsi, sebenarnya kalau untuk shadow work atau shadow self ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih kemudian kita mengetahui itu kayak gitu. Tujuannya kita sebenarnya ini itu dideteksi kemudian sampai dengan disembuhkan, nanti manfaatnya buat diri kita seperti apa sih, mungkin sebelum kita lanjut ke praktek atau ke pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan ini. Oke, jadi yang paling penting adalah Mas Yus, kita tahu shadow kita sendiri supaya kita berhentiin cycle ini. Karena kalau kita nggak sadar, kita tuh yang tadinya victim, kita jadi abuser, jadi kayak muter terus gitu. Kalau dulu Mas Yus nggak sengaja mungkin guru atau teman mempermalukan Mas Yus, nanti tanpa sengaja Mas Yus akan melakukan itu ke orang lain gitu. Jadi dan tuh muter terus gitu. Itu salah satunya. Menghentikan siklus gitu ya. Betul. Dan yang kedua adalah supaya kita tahu diri kita sendiri tanpa shadow-shadow ini. Jadi kalau aku sekarang ngomong begini, wah aku ini hobinya baca buku, males olahraga. Aku ngomong kayak gitu misalnya. Nah itu saat aku ngomong kayak gitu, itu tuh apakah ada shadow di situ yang bikin aku males atau bikin aku menghindar dari olahraga. Jadi itu kalau shadownya dibersihin, mungkin aku jadi rajin gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau tanda-tanda bahwa kita sudah dealing atau kemudian tanda-tanda bahwa kita sudah berdamai atau apa istilahnya, sudah bisa apa ya menjinakkan atau mungkin kita sudah bisa merangkul shadow kita, apa yang mungkin kita bisa rasakan setelah itu? Apa tanda-tanda bahwa kita sudah bisa selesai tugas kita dengan shadow itu apa sebenarnya? Biasanya seperti apa? Biasanya sih rasanya kita udah nggak ke-trigger lagi tentunya. Jadi misalnya tadi apa ya contoh yang trigger dari orang lain, misalnya lagi kerja terus setiap kita kerja itu kita tuh kayak dikasih kerjaan banyak gitu sama semua orang. Jadi kayak ini kenapa sih kerjaan tuh nggak berhenti gitu misalnya. Dan kita stres kan jadinya. Nah itu mungkin pas udah diselesain shadownya, pas kerjaannya selesai mungkin ini bisa salah satu shadownya adalah boundaries. Jadi kita jadi belajar boundaries. Jadi misalnya Mas Yus ngasih aku kerjaan 12, Mas Yus sorry ya, ini aku ternyata bisanya cuma 6 doang gitu. Gimana nih? Jadi bisa ngomongnya dengan damai. Jadi nggak lagi kalau itu Mas Yus ini loh kalau ngasih ke sini. Oke, paham. Oke, berarti kemudian itu sendiri jadi kita lebih, kalau yang saya tangkap, jadi kita bisa lebih berdamai dengan diri kita, lebih bisa berdamai dengan keadaan kayak gitu ya, dengan sekeliling kita, dan kemudian tidak menanggapi segala sesuatunya dengan reaksioner, dengan overthinking, dengan sesuatu yang berlebihan kayak gitu mungkin ya, kalau misalnya yang saya tangkap kayak gitu ya. Oke. Nah, terus mungkin pertanyaan selanjutnya nih, tentu saja kalau misalnya kita bercerita tentang pengalaman atau bercerita tentang apa yang mungkin sudah pernah kita lakukan, mungkin nggak segampang itu ya. Bisa diceritakan nggak menurut pengalaman Mbak Marsi mungkin, apa hambatan-hambatan ketika mungkin kita coba mulai dari mendeteksi, memvalidasi, sampai dengan healing kayak gitu. Apa biasanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi? Oh, apa istilahnya, barrier-nya apa biasanya kayak gitu? Barrier-nya biasanya menurutku itu eksternal ya. Jadi kita tuh nggak dibiasain untuk mendengar diri sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya kan kita nih punya intuisi, punya feeling, ini tuh kayak kompas gitu ya, kayak ngasih tahu oh, ini jalannya benar, ini jalannya salah. Tapi karena kita udah dibiasa untuk tidak mendengarkan dia, tapi mendengar orang lain, jadi misalnya aduh aku galau nih, terus aku galau.
curhat sama Mas Yus. Nah, aku malah jadi dengerin Mas Yus, bukan dengerin diriku sendiri gitu kan. Oke. Mas Yus nih aku lagi galau nih gini-gini. Mas Yus kan memberi tahu dari pengalaman Mas Yus kan. Maksudnya baik, tapi jadinya tidak sesuai, mungkin belum sesuai sama aku. Nah, itu salah satu hal terbesar karena kita kebiasa saat kita aduh kenapa nih, terus kita langsung cari external help gitu, kayak baca buku atau lihat scroll Instagram, ini kayaknya ada ini gitu. Tapi sebenarnya tuh kita quote gitu biasanya. Bener boleh loh sebenarnya quote itu, atau kita dengerin orang guru meditasi atau terapis kita gitu, kayak ini maksud dia baik, cuma mungkin kita bukan di situ masalahnya gitu. Itu salah satu hal terbesarnya sih. Makanya aku belajar saat aku lagi shadow work, aku biasanya ngomong ke teman-teman aku bahwa sorry ya, aku bakal menghilang dulu nih, misalnya 2 minggu. Jadi mereka udah tahu nih, oh ya ini anak lagi mau shadow work sendiri kayaknya. Sampai aku kayak, oh ini kayak udah mentok gitu, kayak misalnya forgiveness gitu. Aku lagi belajar forgiveness, terus kayak, tapi aku nggak bisa nih maafin orang ini, gimana nih? Aku harus gimana nih gitu. Nah itu kalau aku udah mentok, aku baru nanya sama teman-temanku, gimana ya kalau aku tuh nggak bisa maafin orang 100%? Terus kata dia, ya nggak apa-apa Ci, maafin aja semampumu. Oh iya juga ya. Oke. Malah bisa dapat dari eksternal juga ya, kayak gitu. Iya, betul. Makanya kalau aku biasanya udah selesai bagianku sendiri, baru kita eksternal gitu. Tapi pas di awal-awal itu biasanya aku kayak, aku belajar sendiri, nulis journaling tuh kan, nulis gitu kan, banyak itu masih keluarnya banyak biasanya itu. Oke. Nah, biasanya kalau kemudian kita minta bantuan orang yang profesional atau mungkin minta bantuan orang yang expert untuk menangani bidang ini, biasanya apa yang dilakukan oleh mereka gitu, Pon? Apa kemudian hanya sekedar untuk memberikan coaching atau mungkin sekedar untuk memberikan entah itu metode-metode kayak hipnoterapi atau meditasi kayak gitu. Biasanya yang mereka lakukan apa sih biasanya kalau kita datang ke orang yang sudah pro untuk mungkin menangani masalah shadow ini? Nah, kalau aku pribadi lebih senang datang ke terapis yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak di satu shadow work tuh aku sama satu terapis. Karena so far menurutku ada mungkin yang lagi ngetren nih bahasa akhir-akhir ini, ada namanya toxic positivity. Jadi kayak ya kan, kayak aduh aku lagi galau nih, lu tuh gitu aja galau, lihat tuh orang lagi berjuang di luar COVID gini-gini. Itu jadi tidak memvalidasi perasaanku kan. Jadinya aku gitu loh, kok jadi gini gitu. Nggak semua orang bahkan terapis di New Zealand ini kan kayak menurut aku ya salah satu negara yang maju dengan spiritualismenya gitu ya. Aku ketemu di sini banyak guru-guru meditasi, terapis, dan banyak itu dari yang benar-benar profesional sampai yang baru. Justru aku melihat tuh bukan dari berapa jagonya mereka, tapi seberapa menerimanya mereka bahwa saya ini juga manusia, bahwa dia juga manusia, ya kan Mas? Saat dia bisa melihat aku sebagai manusia, dia tuh juga bisa melihat diri dia sebagai manusia yang tetap belajar terus gitu. Oh mungkin kemarin aku belajar A, B, C, ternyata masih ada D, E, F gitu, kayak masih ada lagi yang dipelajari. Mereka kayak, ayo datang gitu. Ayo masalahnya apa? Ayo kita selesaiin sekarang gitu. Padahal nggak selalu seperti itu gitu ceritanya. Jadi kalau kita mau belajar feel it gitu, misalnya feel it atau validate, menurut aku cocok ke terapis yang pinter meditasi. Jadi kita belajar rilis pakai meditasi atau pakai hipnosis gitu kan. Tapi mungkin pakai yang mau healing pakai crystal healing gitu. Jadi kayak kita ambil di mana aja gitu. Oke. Nah, itu tadi ada sesuatu yang menarik karena memang kadang-kadang kalau orang yang kita datangi untuk mungkin kita minta bantuan, entah itu mungkin dia sebagai spiritualis, guru, terapis dan sebagainya, jarang yang memang memposisikan diri sebagai manusia, itu jarang. Mereka cenderung memposisikan diri sebagai orang-orang yang sudah lebih mengerti, paling pertama, sudah memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, di atas awang-awang kayak gitu. Bahkan mungkin banyak yang ya pengen diakui sebagai setengah dewa juga ada kayak gitu. Bisa dianggap, ya nggak tahu, tapi ini kontradiktifnya begini. Kadang-kadang dari situ kan muncul trust kayak gitu. Dari situ muncul, ini orang
sangat wow, sangat mengerti, sangat dewa kayak gitu kan, atau mungkin spiritualisnya sudah tinggi. Tapi kadang-kadang di satu sisi ada juga kita ketika mungkin kita ngomong sama dia kok bahasanya nggak nyambung ya. Bahasanya kok ini orang ini starseed banget itu. Starseed itu kan ya kalau star itu kan di atas gitu ya, di Beneran nggak di awang-awang bumi. gitu ya. Iya. Ngomongannya awang-awang banget gitu kan, teoritis tapi kadang-kadang nggak kena di kita kayak gitu kan kadang-kadang. Nah itu yang mungkin ya kadang-kadang tergantung orangnya, atau mungkin menurut saya sih kalau saya sendiri lebih setuju sama Mbak Marsi yang perlu untuk orang yang sama-sama membumi, sama-sama mungkin mengakui sebagai manusia, ya, dan sehingga kalau kita ngobrol itu ya lebih nyambung, dan ketika dia memberikan solusi ya solusinya itu benar-benar solusi manusia gitu kan ya, bukan solusi yang awang-awang ya, atau mungkin diantah berantah kayak gitu. Kalau kalau aku sih menurutku kayak gitu. Nah, kemudian kembali ke tadi masalah syndrome tadi. Kalau misalnya nih kita mencoba untuk menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya, tapi mungkin coba untuk working kayak gitu. Tapi kemudian gagal atau mungkin kadang-kadang tidak berhasil. Apakah harus menemukan pola yang baru, atau mungkin kita langsung minta bantuan orang, atau mungkin hal-hal seperti apa yang kita perhatikan kalau misalnya kita gagal untuk dealing sama shadow work ini kayak gitu? Kalau aku sih, menurutku yang pertama adalah untuk bisa di-tag aja itu udah berhasil. Karena nggak semua orang punya kekuatan hati untuk bilang, hey, saya punya shadow, gitu kan. Ya kan? Berarti menerima dulu, acceptance dulu berarti ya. Betul. Menerima diri dulu. Betul. Gimana kita mau lihat Oke. shadow diri kita kalau kita nggak bilang, oh, saya ini manusia sempurna, ya udah selesai dong. Nggak usah shadow work, selesai. Tidak punya kesalahan gitu kan ya. Skip gitu. Makanya aku juga merasa kayak orang-orang ngomong ke aku kayak gini, masa sih Ci lu punya masalah ini? Aku bilang ini salah satu juga mungkin agak-agak melenceng nih Mas Yus. Kayak tadi Mas Yus banyak guru-guru spiritual atau terapis gitu ya, yang dia memposisikan diri dia di atas kita gitu kan. Pertama mungkin itu kita belajar sebagai community bahwa kita belajar, oh kalau kita mau jadi guru tuh kita harus di atas misalnya gitu kan. Kita belajar jadi kita begitu. Kedua juga kalau aku nyari guru itu adalah nyari yang orang masalah hidupnya banyak. Karena dia lagi sama dirinya. Karena mungkin dia sudah kenyang gitu kan. Betul. Jadi masalah itu. Makanya aku bilang kayak, lo kok bisa shadow work gini sih, Ci? Karena shadow saya banyak. Kepaksa belajar kan. Kalau sedikit lewat aja gitu kan. Makanya pas aku lagi belajar kayak misalnya ketemu terapis gitu, ada terapis Reiki, aku suka kepo tanya dulu kenapa mau belajar Reiki gitu kan. Dia bilang, oh, aku dulu punya panic attack. Wah, ini jangan nih. Iya. Tapi kalau dia bilang, ini adalah panggilan jiwa. Saya oke. Sih mungkin bukan sekarang. Iya. Nanti. Itu nanti. Jadi ibaratnya kayak lebih orang yang lebih cocok gitu. Tapi kalau yang tadi Mas Yus bilang tahu berhasil apa enggak, ya kalau aku bilang udah di-tag aja tuh udah berhasil. Karena yang orang-orang suka lupa adalah kita mau tuh healing terjadi sekali celing hilang gitu ya. Kan healing kayak gitu. Ngomongnya kayak bawang gitu ya. Jadi kita layer gitu. Nanti lama-lama sebenarnya makin dalam gitu. Berarti itu seperti kayak ya sebenarnya proses juga ya gitu ya. Kita berproses terus, kita kemudian mencoba untuk ya validate itu proses, feel it itu proses, healing itu juga proses kayak gitu, dan itu enggak seperti kayak menjentikkan jari langsung selesai kayak gitu juga enggak juga ya. Itu perlu proses kayak gitu, panjang, butuh waktu, butuh perjuangan dan lain sebagainya. Oke. Jadi ini sekedar bisa meluruskan juga. Kadang-kadang kan orang berpandangan ketemu terapis, apalagi sudah bayar gitu kan. Istilahnya rate-nya per jam kayak gitu ya. Pengennya langsung selesai kayak gitu. Tapi sebenarnya kayak seperti itu juga ya mainnya kayak gitu. Oke. Nah, kita ngomong soal yang lebih konkret sekarang. Kalau dari mungkin kasus-kasus atau mungkin dari orang-orang yang sudah pernah datang atau mungkin dari pengalaman Mbak Marsi sendiri, ada nggak yang shadow work yang paling susah atau paling nyebelin atau mungkin paling sulit untuk dihadapi kayak gitu, dari mungkin pengalaman berhadapan sama orang yang datang, orang yang konsultasi kayak gitu, atau mungkin dari diri Mbak Marsi sendiri kayak gitu, mungkin ada bisa diceritakan nggak pengalaman-pengalamannya? Boleh. Jadi menurutku ada 2 shadow yang paling berat.
diri sendiri atau bantuin orang ya. Pertama adalah shadow bahwa weakness is a danger gitu, atau weakness is a threat. Jadi kalau kita punya kelemahan itu kita di dalam bahaya. Jadi dia secara batin dia mereflek bahwa saya nggak punya kelemahan. Karena kalau saya bilang saya punya kelemahan, saya bisa gagal gitu atau gagal dalam hidup gitu. Itu kan dia jadi pride nggak sih kalau kayak gitu itu? Lebih ke pride. Bisa jadi, bisa keluarnya bisa jadi pride, bisa keluarnya jadi macam-macam. Jadi satu shadow aja itu keluarnya kayak ibaratnya tumbuhan gitu ya, tuh keluarnya banyak cabangnya, bisa jadi pride, cabangnya banyak, buahnya bisa banyak. Jadi malah jadi apa ya, perfeksionis, bisa jadi macam-macam. Tapi ada beberapa orang, bahkan aku juga punya shadow yang sebenarnya itu adalah melindungi diri sendiri gitu. Jadi kayak kita tuh selalu memprotek diri kita sendiri. Tapi karena itu kita jadi nggak bisa ngelihat dan nggak mau melihat kan. Karena kalau aku bilang, aku nih kayaknya punya masalah adiksi makan misalnya. Kalau aku dulu aku bilang aku punya bahwa kelemahan adalah bahaya gitu, saat aku ngomong itu berarti aku memposisikan diri aku, ibaratnya aku naruh diri aku di depan singa, ya pasti dimakan kan. Jadi secara otomatis aku nggak akan ngelihat nih, kayak masa sih gitu kan, nggak kelihatan. Kedua adalah shadow takut menghadapi diri sendiri. Itu juga karena itu banyak yang kayak gitu. Jadi kalau kita ketemu shadow, sebenarnya kan kita ketemu bagian diri kita yang udah lama kita nggak sapa, ya kan? Inner child, makanya orang ngomongin inner child, karena si anak ini nih udah lama nggak kita, hey apa kabar kamu, masih baik-baik aja, ada yang bisa saya bantu gitu. Tapi kadang-kadang kita melihat kayak kita pernah kita kecelakaan misalnya, terus di satu perempatan gitu. Setiap kita ke perempatan itu, kita bakal reliving experience lagi kan. Aduh gila, gue pernah kecelakaan. Gue pernah kecelakaan. Nah sebenarnya itu sama, pas kita ngeliat di inner child kita kayak, aduh gue pernah kayak gini. Aduh gue pernah kayak. Jadi kayak ada perasaan takut gitu. Nah itu dua yang paling berat, karena itu buat majunya aja mereka harus damai dulu sama diri sendiri kan. Lalu ada proses tambahan berarti ketika mungkin menyelesaikan itu, atau mungkin memang apa yang harus dilakukan kemudian untuk menghadapi dua hal yang sulit itu kayak gitu. Biasanya Mbak Marsi lakukan itu untuk mungkin berdasarkan pengalaman aja, apa yang kemudian dilakukan kayak gitu. Kalau menurutku sih aku bakal ngomong dulu sama orang tersebut. Ini kalau bukan aku ya, misalnya orang lain gitu. Misal dia bilang, gila Ci, gue kayak udah nggak bisa nih, rasanya tuh gue kayak mau mati nih kalau gue ngomong ini gitu. Kalau menurut aku sih tergantung orangnya. Biasanya aku akan berada di sisinya, karena terkadang kayak gini, Mas Yus pernah ngerasain nggak sih, kita nih mau ujian atau mau skripsi nih, mau pendadaran skripsi, itu kalau ditemenin temen tuh lebih tenang nggak? Ya kan, kayak padahal yang presentasi kan kita juga, ya kan? Betul. Tapi kayak ada temen yang dipercaya, bisa jadi kayak aku bilang, aku nggak akan mengganggu ini cycle, ini work kamu gitu ya, aku tidak akan mengganggu. Tapi kalau kamu mau journaling dan aku duduk di sebelahmu, ya jurnal aja sendiri gitu kan. Aku duduk di sebelahnya gitu. Kalau dia mau ngomong ke aku pun, aku cenderung untuk tidak mereflect balik. Jadi kayak misalnya Mas Yus bilang, Ci, aku boleh nggak ngomongin ini ke kamu karena aku merasa takut banget nih kalau aku sendirian. Oke, ngomong. Dan aku nggak usah ngasih advice. Kayak oke, misalnya kayak, jadi aku itu ngerasa kalau aku ini gagal. Misalnya ada orang yang kayak gitu, kemarin temanku ngomong, aku merasa aku ini gagal. Kenapa? Karena aku baru sadar, aku ini kalau nggak kerja keras, aku tuh nggak dapat apa yang aku mau. Aku cuma oke, lanjut, nggak usah kayak, enggak, kamu ini orang pinter, nggak usah gitu kan. Kita sebagai teman pengennya enggak kok gitu kan. Terus aku terus lanjut. Ternyata dulu di masa kecilnya kita tarik terus, itu orang tuanya ngomong gini, kamu tuh kalau mau jadi orang sukses harus kerja keras. Jadi dia merasa aku kalau nggak kerja keras nggak akan bisa sukses gitu. Makanya tapi kan jadinya bertahun-tahun dia kayak ketakutan. Menarik juga. Menarik sih kayak gitu. Kalau dari aku punya pengalaman sendiri untuk ngadepin shadow orang itu, ya walaupun gini-gini aku sering ditanya orang untuk konsul juga gitu kan. Walaupun nggak ngerti teorinya, cuma ngerti prakteknya. Tapi kalau untuk pengalaman dealing shadow work ini sendiri, kalau aku yang terberat itu
ketika ada orang datang dan dia punya shadow, dia tidak pernah merasa bahagia. Tidak pernah kemudian ya aku tanya gitu. Aku kok kayaknya nggak pernah merasa bahagia, dia bilang gitu kan. Aku tanya, umur 10 tahun kamu ngerasa kamu bahagia nggak gitu? Dia bilang nggak, kayak gitu. Umur 3 tahun kamu ngerasa bahagia nggak? Enggak juga. Gila banget, anak umur 3 tahun ngerasa nggak bahagia itu gimana ceritanya kayak gitu. Terus sampai aku tanya umur 15 tahun, 18 tahun ngerasain bahagia nggak? Enggak, dia bilang kayak gitu. Sampai kemudian ya kita gali terus, ngerasain bahagianya itu kira-kira umur berapa kayak gitu. Dan dia sulit mendefinisikan gitu. Malah dia bertanya, bahagia itu yang seperti apa sih kayak gitu. Bahagia itu yang kayak gimana, dia bilang kayak gitu. Nah, kalau ngelihat dari latar belakangnya memang kalau dalam kajian psikologi, orang ini ngidap yang namanya sindrom Bruce Wayne. Tahu Bruce Wayne kan ya? Bruce Wayne itu kan istilahnya dia punya alter ego namanya Batman kayak gitu. Nah, Bruce Wayne ini dari kecil hidup kecukupan, orang tua kaya, kemudian apa-apa selalu dipenuhi kayak gitu, sehingga dia kayak ngerasa bahwa apa yang aku punya ini sudah tercukupi semua, tapi nggak ngerti apa yang kemudian membuat itu bahagia, membuat dia bahagia itu apa, kayak gitu. Dia nggak bisa menemukan esensi kebahagiaan itu apa. Dan ternyata si Bruce Wayne ini kan sendiri bahagia kalau ternyata dia bisa memerangi kejahatan, dia bisa mengalokasikan sumber daya yang dia punya, kekayaan dia punya itu untuk bikin senjata, bikin Batmobile, bikin Batcave, bikin kayak peralatan-peralatan untuk menghadapi penjahat dan lain sebagainya. Itu jadi kepuasan buat dia, jadi kebahagiaan dia. Nah, ini ada beberapa orang-orang yang juga mengalami hal itu. Menurutku aku juga agak sulit gitu loh menghadapi, karena kalau mereka mendefinisikan bahagia aja nggak bisa, gimana mereka bisa ngerasain bahagia kayak gitu. Nah, kalau dari Mbak Marsi sendiri, ada nggak pernah menghadapi klien atau mungkin menghadapi shadow seperti ini yang ngerasa bahwa kok aku sulit bahagia sih, kok aku ngerasa nggak pernah bahagia sih kayak gitu. Aku pernah bertemu, bahkan mungkin aku juga punya shadow itu, tapi mungkin yang agak sulit itu Mas Yus, root cause-nya itu beda-beda gitu. Jadi keluarnya sama-sama nggak bisa bahagia atau bingung cara bahagianya, tapi root cause-nya berbeda-beda. Ada orang yang hidupnya itu seperti PTSD. Jadi ini pengalamanku, aku lihat-lihat shadow orang dan shadowku sendiri. Jadi ada orang yang hidup selalu untuk worst case scenario. Jadi di dalam pikirannya, misalnya kayak kita mau pergi, dia akan worst case scenario, which is bagus. Jadi dia yang paling prepare di antara paling prepare kayak gitu biasanya. Tapi yang dia nggak sadarin adalah otak kita ini kadang-kadang nggak bisa membedakan danger beneran sama danger, expected danger gitu. Jadi kayak di otak kita tuh udah kalau bilang kayaknya kita harus siap-siap nih mau banjir gitu. Tapi siap karena dia udah worst case scenario, banjirnya udah worst case. Nah, dia tuh udah reliving the experience di kepalanya. Jadi dia emang udah, jadi cycle-nya dia selalu kayak gitu. Mas Yus, ayo kita makan keluar yuk. Nah, itu udah pikiran nih. Nanti bakal macet. Nanti kalau udah telat, kita nggak dapat tempat duduk gitu, kayak udah kayak bukannya telat Mas Yus gitu. Itu kayak gitu. Ada orang kayak gitu. Ada juga orang yang tidak sensitif, jadi dia udah terlalu numbing emosinya, jadi dia nggak tahu emosi itu kayak apa. Mungkin itu yang teman Mas Yus rasakan. Kalau aku mungkin saranku adalah coba, kalau dia nggak pernah merasakan bahagia, coba dia describe apa yang dia rasakan selama ini. Jadi apapun itu, describe-in. Jadi misalnya dia worry, tulis worry. Dia punya merasa bersalah. Misalnya, aku merasa bersalah, Mas Yus, karena aku kok hidup bahagia, orang tuaku kaya, orang lain tuh mulai dari nol misalnya. Tulis merasa bersalah. Jadi kalau menurut aku tuh dikeluarin semuanya. Jadi nanti dia makin lama makin sensitif, kayak oh ini yang namanya perasaan. Gitu. Oke. Ya. Oke. Ini sebenarnya menarik sih obrolannya, tapi mungkin karena kita dibatasi oleh waktu juga, kita sudah mungkin masuk ke penghujung sesi. Mungkin untuk bagian terakhir mungkin bisa Mbak Marsi coba sampaikan gitu buat teman-teman yang mungkin lagi working shadow-nya atau mungkin pengen belajar untuk menjadi orang yang expert untuk menangani masalah shadow ini kayak gitu.
apa yang mungkin perlu diperhatikan? Apa yang mungkin perlu untuk mungkin perlu untuk diterapkan atau mungkin perlu untuk dipelajari dan lain sebagainya kayak gitu. Ada pesan nggak buat teman-teman yang lagi working atau mungkin pengen expert di bidang ini kayak gitu? Oke, pesanku untuk teman-teman yang baru mulai shadow work atau yang udah di tengah-tengah shadow work, itu jangan lupa untuk melihat diri sendiri itu sebagai sahabat kita. Jadi ibaratnya nih kalau kita punya sahabat terus dia mau curhat, kita kan selalu duduk, oke deh yuk kita ke kafe, gue dengerin gitu. Nah, coba sekali-kali itu kita lakukan ke diri kita. Jadi kalau dia itu punya emosi atau dia muncul sesuatu kayak, gimana sih, kayak tiba-tiba sedih atau apa. Oh itu sebenarnya dia kayak lagi ngetok nih, Ci, gue mau curhat gitu. Coba didengerin. Gitu. Boleh didengerin ini. Kalau aku tipikal yang seneng duduk meditasi terus aku dengerin iniku sendiri. Biasanya aku udah pakai headphone jadi nggak keganggu kan. Kenapa sih gitu kan? Jadi kayak lagi saya ditelepon teman kenapa kayak gitu kan. Atau juga dia suka jurnal ya kan. Tulis apapun itu kayak apa, aduh kenapa sih ini orang kok gini. Oh tulis aja semuanya. Nah itu sebenarnya itu udah the start of the journey itself gitu menurut aku. Oke. Menarik sekali kayak gitu. Jadi pesan-pesannya buat teman-teman nih yang mungkin sedang working shadow atau mungkin sedang menangani shadow-nya sendiri atau mungkin pengen punya keahlian atau mungkin pengen jadi orang yang bisa membantu untuk mengatasi shadow-shadow orang lain itu tadi pesan-pesan dari Mbak Marsi bisa diperhatikan kayak gitu. Mulai dari membuat jurnal, kemudian untuk merangkul dari shadow itu sendiri, kemudian bisa untuk berbicara sebagai teman dengan shadow itu sendiri. Nggak apa-apa dikira orang gila gitu kan ngomong sendiri kayak gitu. Atau mungkin kita ada kalau aku biasanya ada satu teknik namanya teknik empty chair itu juga bisa dipakai kan gitu. Jadi shadow ini kita anggap visualisasikan sebagai diri kita yang lain duduk di satu kursi dan kita ajak ngobrol di sana. Itu juga salah satu teknik yang mungkin bisa digunakan juga kayak gitu. Nah, buat teman-teman itu ini sebenarnya kita ingin menyampaikan ini adalah salah satu cara bagaimana kita mengenal diri kita, memahami diri kita sehingga kita bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Kita bisa jadi sesuatu yang balance, kita bisa jadi sesuatu yang seimbang kayak gitu ya. Dan tentunya kalau udah sesuatu yang seimbang itu kita jadi lebih damai, kita lebih relax, kita lebih kalem dalam menyikapi segala sesuatunya, tidak gampang panik dan lain sebagainya. Dan kalau saran saya sih mungkin bisa dikonfirmasi sama Mbak Marsi juga, sebelum kita menyelesaikan masalah orang lain, kita coba selesaikan masalah kita dulu kayak gitu. Jadi jangan sampai masalah kita belum selesai, kemudian kita ketemu sama masalah orang yang malah curhat ke kita, kitanya malah curhat balik kayak gitu kan ya kayaknya kurang pas aja sih kalau kayak gitu itu. Benar. Oke, Mbak Marsi, aku senang banget ini ngobrol sama Mbak Marsi. Gak berasa kita udah hampir sejaman ini ngomong. Makasih banget udah bersedia jadi narasumber di Dari Mata Indigo ini di channel kita. Mungkin kapan-kapan mudah-mudahan gak keberatan kalau misalnya kita minta untuk jadi narasumber lagi untuk topik-topik yang lain kayak gitu ya. Mungkin kita bisa bahas nanti inner child atau mungkin nanti tentang alter ego dan lain sebagainya atau mungkin nanti tentang teknik-teknik untuk terapi dan meditasi itu nanti kita juga bisa bahas di sini. Oke Mbak Marsi, makasih banget sekali lagi udah jauh-jauh dari New Zealand. Waktu. Di sana mungkin sudah malam ya di sana ya. Udah jam berapa? 8:30. Oke, sudah jam 8:30 sana. Kasih juga nanti karena mungkin di sana sudah malam. Kita cukupkan sesi kita untuk sampai di sini dulu. Jangan lupa buat teman-teman yang menyaksikan channel Dari Mata Indigo, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan topik-topik yang hangat, topik-topik yang oke, dan topik-topik yang lebih bersemangat lagi, yang lebih menarik lagi hanya di channel kita, di channel Dari Mata Indigo. Mas Yus pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam, bye-bye.